Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi. Oke. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa. Silakan Pak Ketua. Baik teman-teman, kita mulai pelajaran kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa, moralitas, disiplin, kompetensi. Ya. Silakan masuk ke kelas poin. Kita akan ini kode kelas buat hari ini 92.700 21. Saya naikkan waktunya 1 menit. Kemarin terlalu sempit. Saiful, jawabannya apa Saiful? Fokus yang kedua. Sudah? Mulai. Oke? Asik. Nih. Masuk ke pelajaran sekarang, anak-anak sekalian. Oke. Hari ini, kemarin kita sudah bahas 3, sekarang kita bahas 2. Jadi hari ini yang fokus kita, tujuan pembelajaran kita hari ini 1. Gangguan bagian depan unit tidak dapat dinaikkan dengan blade pada unit doser Komatsu D155A. Masih fokus ke doser ya? Kita tidak akan bahas Komatsu. Yang kedua, gangguan blade turun sendiri. 1, 2, 3. Silahkan dijawab. Saya mau tahu masih ingat atau tidak. Kita mulai? Oke ya. Ada waktunya. Oke? Sudah siap? Ini untuk mengingat pelajaran yang kemarin. Baru kemarin masa sudah lupa. Ya, karena nanti ada hubungannya dengan pelajaran yang sekarang. Silakan. Kita cek. Oke ya. Hendro Makassar masih ingat. Anak sekalian, jawabannya ini. Simpelnya begini. Ya. Nanti kalau mau dapat jawaban yang kenapa blade loop kekurangan, tidak dapat digerak, klik aja di sini nanti. Nanti bisa keluar jawabannya, ya. Nih ya. Nanti kliknya masuk di sini nanti, ya. Nah, ini gangguan aktuator ini ada 2, yang bocor dalam dan bocor luar. Mas Syeful. Oke? Oke. Ini saya mengingatkan lagi, menyambung pelajaran yang kemarin dengan yang ada yang sekarang. Ingat ya, kita fokus pada live silinder yang menggerakkan naik turunnya blade. Yang menggerakkan naik turunnya blade. Oke, perhatikan anak sekalian. Ini klik dulu ya. Jadi ini kalau licin, jadi jangan lupa untuk menaiki klik 3 titik tumpu teman-temannya. Oke? Jadi blade naik turunnya itu bermasalah. Jadi sama dengan yang Anda lakukan kemarin, menganalisa ada yang kontrol valve-nya bermasalah, ada yang silinder hidroliknya bermasalah, ada yang pompanya bermasalah, dan ada yang tangkinya bermasalah. Oke. Nah, perhatikan. Kalau Anda nanti sudah jadi mekanik, ya, kalau sudah jadi mekanik, perhatikan. Ini adalah flowchart prosedur pemeriksaan. Kalau nanti masalahnya di lift silindernya, oke ya,
yang tidak bisa mengangkat blade, yang tidak bisa menurunkan blade, bisa ngangkat tapi pelan, bisa turun tapi pelan, bisa ngangkat tapi turun tiba-tiba, tapi nggak bisa ngangkat sekalian. Nah, yang harus Anda lakukan ini. Yang nomor 2, tidak ada masalah. Oke, sudah ya. Yang nomor 3, performance test. Jadi harus ada performance test. Sama waktu kemarin, ingat tidak? Waktu kita belum analisa kan ada pertanyaan di atas itu. Ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan ke operator. Terus ada beberapa yang harus dilakukan pengecekan. Ini maksudnya sudah. Performance test itu unitnya harus diuji. Kayak tadi yang di video. Jadi harus dipastikan bahwa apakah liftnya itu bisa gerak, bisa ngangkat blade-nya atau tidak. Paham? Oke. Yang kedua, ini pemeriksaan visual pakai mata. Sama dengan bilang ditanya, apakah oli hidroliknya cukup? Nah, itu yang disebut dengan pemeriksaan visual. Oke. Proses disassembly lift cylinder. Jika sudah pemeriksaan ini dilakukan, ternyata masalahnya ada di lift silindernya, maka proses disassembly. Kita bongkar. Kita cari tahu bagian dalamnya apa yang terjadi. Selanjutnya, analisa hasil pemeriksaan dan pembahasan lift cylinder. Kita periksa. Sudah dibongkar, kita lihat bagaimana kondisi rootnya. Apakah dia crack? Apakah dia fatigue? Apakah dia terjadi kebengkokan? Ataukah terjadi goresan? Kalau goresan banyak penyebabnya. Dan akhirnya proses swapping. Swapping itu apa? Pengorderan. Jadi apa yang dirusak? Oh, ternyata silindernya rusak, ganti. Sweeping itu diorder. Jadi kita order barang-barangnya supaya nanti bisa dilakukan proses kebalikan daripada disassembly. Terus penyebab dan langkah perbaikan. Kalau sudah tahu penyebabnya, maka apa yang harus dilakukan? Kan sama ya, kemarin menganalisa. Masalahnya dapat, penyebabnya dapat, baru dicarikan solusinya. Solusinya apa? Satu, diperbaikan. Atau di apa namanya? Repair. Yang kedua dibersihkan. Yang tiga diganti. Yang keempat adjust. Adjust apa, Ilham? Siapa yang bisa? Adjust itu apa? Adjust. Di setel ulang. Repair itu yang diperbaikin. Kalau di adjust itu di setel ulang. Sama lah dengan rantai motormu. Ya kan? Kalau dia terlalu kendor, di setel lagi. Itu namanya di adjust. Ditarik bagian belakangnya supaya kencang. Itu mirip punya Pak Dedi. Oke ya? Seperti ini ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tahapannya dari sini ya. Saya mulai sampai dengan selesai. Nah, tadi ada ya. Performance test. Performance test ada 2. Satu, operating speed test dan pressure test. Kalau pressure test itu mengukur tekanan. Yang diukur tekanannya apa? Oli. Jadi oli itu diukur tekanannya. Apakah dia cukup atau tidak. Nah, yang bisa mengatur tekanan oli itu adalah main relief valve. Nah, kalau performance test itu ini yang diperiksa. Tangki hidrolik diperiksa. Ya. Hose. Tahu hose? Selang yang berwarna hitam. Ketiga, kontrol valve. Keempat, pompa hidrolik. Pompa hidrolik dulu baru kontrol valve. Posisinya ya. Quick drop valve. Quick drop valve ini ada di kontrol valve. Dia satu paket. Terus silinder hidrolik atau disebut dengan aktuator. Yang terakhir adalah pemeriksaan root piston. Kalau mau mengecek bahwa doser ini handal, nah ini yang dilakukan. Paham? Oke, lanjut. Nah, ini saya ngambilkan data nak. Hasil operating speed pada lip cylinder. Ini ya. Yang kita uji operating speed dan pressure-nya. Nah, komponen yang diujinya itu di lift cylinder dan di hydraulic pump. Kalau kita nguji operating speed itu pada lift cylinder. Kalau nanti pada saat nguji, standar tesnya itu 4,5 detik. Ternyata setelah diuji, dia mendapatkan 7 detik. Performance test. Harusnya kalau dia bergerak, ya, lift cylindernya itu hanya butuh berapa? 4,5 detik.
Ternyata pada saat diuji, ternyata dia 7 detik. Kalau perbedaan waktu ini apa yang terjadi? Oke, berarti bermasalah. Seharusnya dia standarnya segini. Boleh lebih tapi sedikit. Tapi ini bandingkan 4,5 ke 7. Berapa selisihnya? 2,5. Berarti 2,5 detik. Hampir 50%. Terjadi kelambatan. Sama dengan tekanan. Awalnya dia 19 MPa. Akhirnya menjadi 18, MPa. Pascal. Nah, nih. Dapatlah ini. Ternyata memang masalah. Kenapa? Pada saat langkah ke-7, piston itu dibongkar. Silinder hidrolik itu dibongkar. Nah, ini. Yang pertama, hos hidroliknya nih. Bagian luar hos yang terkelupas. Perhatikan. Ya, kalau hosnya sudah mulai terkelupas, maka oli akan merembes keluar. Maka resikonya terjadi kebocoran. Jika dia bocor, maka pressernya tuh turun. Jadi nggak kuat ngangkat blade. Karena pressernya harus pas. Clear? Yang kedua, perhatikan lagi nak. Quick drop valve nih. Nanti bongkar ya pada saat praktek ya. Ini di kontrol valve. Nih. Piston quick drop valve yang mengalami scratch. Apa itu scratch? Retak-retak. Ya. Retak-retak Yogi. Ya. Oke. Kalau dibilang seperti ini. Nah, di sininya retaknya nah. Nah, ini yang disebut dengan retak-retak dia. Akibat apa? Gesekan. Kenapa biasa gesek? Karena oilnya kenapa? Terkontaminasi. Atau dibilang jelek juga bisa. Tapi lebih hebatnya disebut terkontaminasi. Silinder hidroliknya perhatikan. Nih. Scratch. Lihat nih. Tergores kan? Retak. Yang kedua gram. Nih gramnya. Yang putih-putih ini gram. Ada butiran-butiran kotoran kecil. Nih lengket nih. Nah, kalau seperti ini kan masalah ini. Nih. Oke? Nah. Yang keempat, o-ring dan seal. Perhatikan o-ring seal-nya. Nih. Ya, o-ring seal-nya perhatikan. Nih. Rusak. Nih. Lihat ini. Ya. Kalau mau lihat normalnya seperti ini. Ini lihat, karetnya silnya rusak. Paham ya? Jadi kalau pergi magang, tiba-tiba ada gelangnya, itu silnya rusak. Karena sudah di tangan. Kalau dia bagus, masih ada di shaft itu. Ya kan? Masih ada di shaft itu. Iya, Mas Yogi. Ya. Oke. Yang terakhir, root piston. Perhatikan root pistonnya. Root itu yang panjang ya. Oke. Jadi yang ada di dalam silinder itu seperti ini. Nah, sama. Nih root pistonnya. Selain dia seperti ini kondisinya, nih, selain seperti ini kondisinya, dia juga bisa bengkok. Rootnya ini. Karena kan panjang ya. Kalau Anda bilang apa? Besi apa? Besi putih. Gitu kan. Padahal itu sebenarnya besi krum. Yang dilapisi krum. Cuma krumnya agak tebal. Nah, dia selain seperti itu, dia juga bisa bengkok. Kalau sudah bengkok, ya repot. Pasti resikonya nanti silnya robek. Ya kan? Nah, sampai sini, ada yang ditanyakan? Good Gerus? Paham? Oke. Nih. Kalau nanti sudah tahu yang rusak itu apa, kita ini mekanik ya. Mekanik itu unitnya datang, tanya operatornya, apa yang rusak? Kapan rusaknya? Bagaimana dan bagaimana? Habis itu kita cek langsung. Cek 1, 2, 3, 4. Kalau sudah, bongkar. Kalau sudah dibongkar, kelihatanlah yang di dalamnya itu apa yang rusak. Oke? Oke, apa yang rusak. Kalau sudah tahu apa yang rusak, maka harus diganti. Nah, ini yang dilakukan. Oke, silahkan lakukan. Tangannya di punggung.
Buat temannya tidak bisa mengantuk. Kepalanya dipijit. Pijit. Sudah, balik. Yogi itu jangan sampai tidur itu. Enak full. Oke. Oke. Semangat pagi. Oke, silakan duduk. Nih contoh hasil analisa perhitungan gaya dan debit blade leaf cylinder. Ini bisa kelihatan di sini. Ya. Gaya silinder, debit silinder ini nampak nih. Ini normal ya. Rusak. Kerugian. Bayangkan ya, normal itu kan 10,959. Ini 10,670. Berapa turunnya? Jauh. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya kasih lihat video terakhirnya untuk pembelajaran ini sebelum kita masuk diskusi. Perhatikan ya. Ini namanya kontrol. Masuk ya. Yang harus ada bukunya, Nak. Yang bukunya 2 ada? Oh, ini Nanda Papa ini. Nih. Masuknya di sini. Ditulis aja nanti ya. Kan enak menjelaskannya kan? Ini nih. Kasusnya yang ini sama kasus yang ini. Oke? Silakan dipilih. Pilih. Jadi kalau dia sudah sesuai ininya, sudah habis. Beda dengan kalau gitu bahannya itu kan besi. Jadi usianya panjang, dibersihkan pasti iya. Tapi kecuali tadi yang sesuai dengan kerusakan ya, kerusakan yang tadi kamu kalau lihat. Nih, kalau yang seperti ini sudah nggak bisa. Kalau dia seperti ini, ya. Kalau seperti ini, skrat. Gesekannya sudah agak tajam. Kalau kita pegang gini, bisa luka. Udah. Ya, itu langsung reject. Kan ada pilihan rejectnya kan? Nih reject. Yang mana reject? Nih. Cukup? Sudah? Kelompoknya Ilham? Sudah, oke, clear. Arman, maju. Kelompoknya. Oke, fokus ya ke temannya. Yang belum silakan menyelesaikan, yang lainnya silakan fokus ke sini. Ini kelompok Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Rasya. Di sini saya perwakilan dari kelompoknya Arman. Di sini kami mendapatkan masalah yaitu bagian depan ini tidak dapat dinaikkan dengan blade. Perhatikan temannya, perhatikan. Jangan suara. Melakukan beberapa pengecekan pada unit dan menanyakan beberapa pertanyaan pada operator, yaitu salah satunya satu kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Oke. Bes, anak ganteng. Cie. Tolong diperhatikan, anak ganteng lagi mau ngomong. Perkenalkan, nama saya Alfa, perwakilan dari kelompok 2. Selamat sore teman-teman. Sore. Semangat pagi. Pagi. Di sini saya akan selamat sore, semangat pagi. Pagi. Kasus masalah hari ini ya. Jadi kasus yang nomor 3 itu ada 5 masalahnya. Kalau yang kasus 2 itu kelompok terakhir sudah berdebatnya. Nanti berdebatnya di luar kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Miskomnya ya. Oke. Terus yang kasus keempat itu cuma 2 masalahnya. Nanti dikonekkan saja. Oke ya. Oke. Sebelum kita berakhir, ada soal yang harus Anda kerjakan untuk. Sudah dipastikan dulu koneksi internetnya? Handphonenya sudah connect? Hah? Oh, sorry. Sebentar. Saya harus masuk sini dulu. Sorry.
Makasih ya, diingatkan. Belum, saya juga belum mulai. Oke ya, ini pertanyaannya. Ini adalah apa yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir. Analisis penyebab, cuma penyebab dan perbaikannya saja yang diisi. Oke ya? Penyebab, karena masalahnya sudah tadi, sekarang tinggal Anda buatkan saya penyebab dan perbaikan dari yang pertama. Yang kedua juga. Ingat, penyebab dan perbaikan saja. Masalahnya nggak usah. Masalahnya sudah ya. Penyebab dan perbaikan saja pada nomor 1, nomor 2. Bisa dimulai? Cukup satu aja ya. Sudah. Penyebab 1 dan perbaikannya 1. Ingat ya, perbaikannya cuma ada 4 jawabannya ya. Oke ya, 1, 2, 3. Apa yang 4? 1, repair. 2, ini ganti. Yang ini, clean, pembersihan. Yang terakhir apa? 1, C, X, A. Oke, di adjust. Kita mulai. Oke, soal sumatif terakhir. Oke, silahkan dikerjakan sendiri ya. Oke, kita mulai. 1, 2. Ada lagi yang bingung? Tidak, mulai. Oke, kedua ya. Jangan lagi bilang tulis saya mau pulang. Ternyata ada sama dengannya, punya Arispa. Oke. Iya, Arya Abdullah, sorry. Kekurangan oli hidrolik Ludgerus hanya ini aja? Waduh. Hah? Wis waktunya 5 menit. Wah. Oke. Lihat di handphonenya ya. Gua lihat di sini. Di handphonenya sudah bisa terlacak apakah jawaban Anda betul atau tidak. Oke? Oke. Ini jawaban Anda semuanya. Ini ya. Ini jawaban Anda semua ya. Arifah, Ilham, Naldes, dan lainnya. Ini semua jawaban Anda. Oke? Oke. Ya? Oke, kita. Nih. Oke. Yang paling banyak bintangnya. Oke? Siapa yang double? Oke. Arif, Alfa, masing-masing 5. Nih semua ya. Nih. Oke. Nih. Oke. Oke, nih. Oke. Oke. Oke, ini ya. Ludgerus, Pitro, Sefol, dan Yogi Saputra. Oke? Nah, ini. Oke? Oke, siap kalau kayak gitu. Baik. Anak-anak sekalian, kita minggu ini tidak akan ketemu, minggu depan akan ketemu lagi, tapi membahas tentang 2 minggu lagi kita ketemu. Iya, karena besok kan blok ya. Mendiagnosis gangguan bled kemarin, hari ini yang kita pelajari yang ini. Lift. 2 minggu lagi kita akan bicara tentang toilet. Cuma tak seperti ini. Paham ya? Oke, baik anak-anakku sekalian, terima kasih kita bisa beraktivitas hari ini. Pertanyaan terakhirnya Bapak, silahkan. Apa yang ingin kalian sampaikan tentang pelajaran kita hari ini? Oke? Sudah siap? Oke, satu kata yang paling hebat menurut Anda semuanya. Kita mulai. Tulis Bapak. Apa? Oke.
Oke, 19. Dua lagi. Cukup? Cukup ya? Oke. Oke, pelan-pelan. Oke. Cukup. Oke, kita lihat. Menyenangkan. Bambang, Hendra, Oto, Pitro. Oke, sip. Thank you. Seru. Seru itu Fadil, Kevin, Oto, Rasya, dan Pitro. Oke, senang. Senang itu ada Sangkala, Ludgerus, dan Raul. Terus kita ke mantap. Seru. Ini siapa ya? Hendro. Oh, terima kasih. Oke. Mantap, sudah. Ada bahasa yang agak aneh? Oke, siap kalau begitu. Tip ya, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, pelajaran hari ini bisa selesai. Ini juga pas waktunya pulang. Jangan lupa sholat asar dulu, ya. Pastikan kecepatan kendaraan motor Anda biasa-biasa saja. Khusus yang tinggal di luar Bontang, terutama Kilo. Jangan ngebut nah ya. Pelan-pelan saja. Oke? Terima kasih semuanya hari ini. Semoga kalian sukses dan perjalanan Anda berjalan dengan sangat baik dan lancar menuju pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik.